Live 2106, episode 3, scene 29, satu, take 1. Saya pribadi punya sebuah kesan yang sangat objektif atas sebuah seriesnya karena saya sendiri duda gitu kan. Jadi banyak pendekatan-pendekatan yang akhirnya menurut saya jadi real karena kalau ngomong duda nggak ya dengan kasus yang cukup kompleks pasti beda-beda ya dengan masalahnya. Tapi tentang rasa pasti ada sesuatu yang sama gitu tentang perpisahan dengan anak, tentang situasi kepercayaan diri yang hilang dan bla 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 yang memang semua ada di series ini gitu. Boleh nggak Ella sama aku dulu seminggu? Harmoni dan disharmoni itu menjadi kuncinya. Menjadi kunci dari bingkai cerita story world-nya. Dimas itu kan selalu berusaha di sesuatu yang sudah disharmoni itu dia memaksakan harmoninya dia gitu. Dengan caranya dia gitu. Jadi banyak sekali look-look yang terlihat karena karakternya Dimas adalah desainer interior yang sepertinya tertata tapi bingkainya seperti bagus tapi isinya tidak gitu ya. Jadi itu yang menjadi bagian dari story world-nya. Saya sebagai production designer bekerja dengan showrunner dulu nih, menyamakan visi. Jadi dari showrunner secara visi cerita, rasa apa yang ingin diberikan ke penonton kan gitu kan. Kamu aneh deh hari ini. Ada apa sih? Esensinya adalah menciptakan dunia di mana seorang duda ternyata dia tuh menghadapi dunia yang benar-benar berbeda dari dunia yang dia kenal sebelumnya. Sepanjang cerita ini sebenarnya tentang proses Dimas mencari bentuk ideal dari fase hidup dia berikutnya. Nah, fase-fase itu kan harus dijadikan sebuah hukum-hukum visual. Nah, sehingga secara look dia tetap bisa terlihat penuh dengan komposisi gitu ya, warna-warna yang cenderung dipikirkan gitu, ada di dalam bentuk-bentuk arsitektur yang cenderung elegan gitu ya, tapi isinya tidak sinkron dengan bangunan story world secara bentuk visual. Kita bicara sebagian besar nih point of view-nya Dimas. Jadi saya mencoba fokus ke bagaimana cara Dimas melihat dunia baru dia. Kita kasih diferensiasi misal dari rumah, kita bikin rumah dia tuh green, mute green lebih tepatnya, sama wood, warna coklat gitu. Udah kita kasih warna tuh bener-bener itu aja supaya dunianya Dimas dari point of view dia saat dia di rumah itu adalah rumah yang didesain seharusnya tuh penuh dengan hal-hal secara konsep interior set. Tapi di banyak scene-nya Dimas, semua elemen yang mewarnai rumah itu kita take out. Jadi saat Dimas itu ada di rumahnya dia yang sudah berubah, tadinya kan ada orang lain, ada istri dan anaknya, berasa dia itu terisolasi, itu satu. Udah gitu banyak kayak Ella ini saya melihat dia tuh karakter yang unik, dia tuh observer, tidak punya pakem terhadap satu genre referensi. Jadi kadang-kadang dia pakai baju metal tapi pakai bando K-pop, termasuk juga Desi dengan banyak monokrom suits-nya. Juga rumahnya ibunya Desi yang saya bikin kontras warnanya agak lebih ke terakota, reddish untuk memisahkan dua dunia di mana Dimas sendirian di rumahnya dan Desi, Ella udah sama ibunya di rumah yang lebih colorful gitu. Karakter kan ada fungsi masing-masing. Nah, fungsi masing-masing itu yang saya kuatin secara visual dari segi wardrobe, warna, baju supaya orang bisa milah-milah nih, ini fase apa, ini set apa, ini fungsinya apa gitu-gitu. Lantas saat berproses kita bertemu dengan Eman sebagai director, terus bertemu dengan Ricky sebagai DOP, bertemu dengan Yasin sebagai art director, akhirnya hukum-hukum itu gitu ya, saya sampaikan ke mereka, akhirnya di breakdown oleh divisi mereka masing-masing. Action! Sama satu lagi sebenarnya cukup menarik, jadi saya menawarkan, boleh nggak saya naruh satu divisi baru nih, karena menyikapi perkembangan teknologi yang lagi sangat pesat, akhirnya saya masukin nih satu, saya sebut istilahnya tuh digital solution on location. Jadi orang yang punya latar belakang
AI mengerjakan beragam proses online sebenarnya, tapi dengan metode AI, jadi bisa cepat, bisa ringkes, bisa langsung on location. Saya taruh di lokasi untuk mendampingi ya director, DOP, art director. Prosesnya itu dimulai dari tone meeting, kita udah nanda-nandain nih shot-shot mana aja yang bakal di matte painting, direncanakan. Nah, setelah di hari syuting dan emang itu dibutuhkan matte painting, kita juga komunikasi sama director maunya apa, kayak konfirmasi lagi lah, butuhnya kayak gimana nih, misalkan apa yang mau dibenerin, kita lakukan di hari itu juga. Setelah take, setelah footage sudah masuk di IT, footage-nya ditransfer ke aku, dikerjain hari itu juga, diperbaiki hari itu juga. Jadi pas editor nerima tuh udah hasil akhirnya. Jadi apa bedanya sih sama dibikin di online? Beda, karena kalau kita bikin di belakang, pertama itu membebani proses yang biasanya ada deadline-nya, terburu-buru. Kedua, kalau kita bicara di post production, metodenya tuh biasanya bukan pakai AI, metodenya pakai metode yang sudah normal, metode online biasa. Dengan naruh dia di lapangan, secara nggak langsung kan juga memberi wawasan baru buat orang produksi bahwa untuk mengejar visual ini, kita bisa ada konsultan yang langsung merespon dan mengerjakan supaya tidak perlu lagi ada ini bisa nggak ya. Yang menarik sih ada beberapa yang menurut saya matte painting itu untuk di seri sih jarang sebenarnya ada. Jadi menurut saya banyak hal yang bisa kolaborasi di sana. Maksudnya ketika ada lampu masuk apa mereka bisa menghilangkan, atau mereka membuat desain rumah yang aslinya tidak seperti itu sih, menurut saya bagus sekali sih kayak gitu. Terus XR untuk traveling juga karena keterbatasan waktu kita syutingnya, menggunakan XR untuk traveling juga sangat membantu sih. Ya, ini juga kali pertama saya kerjasama dengan elemen yang cukup banyak ya. Dalam artian elemen yang di atas saya maupun di samping saya. Maksudnya kayak showrunner saya pertama kali, terus ada production design juga pertama kali. Kalau dulu saya nggak banyak pilihan atas sebuah pertanyaan-pertanyaan teknis. Ketika ada UPI, saya punya beberapa pilihan yang akhirnya bisa menjadikan sebuah output yang memuaskan ya. Apalagi dulu ekspektasi saya nemu tim yang cukup lengkap, salah satunya dari sound itu kan. Banyak hal yang dulu sebelum-sebelumnya saya nggak pernah ada di treatment tentang sound. Sekarang saya ketemu sama sound design dan sound rekordisasi Opay, membuat treatment saya lebih lebar karena banyak, nggak cuma visual, kita bergerak pun lewat audio treatment yang akhirnya membuat seriesnya menjadi lebih hidup. Let's go! Waduh. Jangan lupa saksiin Serial Menduda Menduda Hanya di video.